Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama tentu yang saya hormati dan banggakan Bapak Wakil Rektor 3. Saya rasa ini ke depan-depan mungkin cocok jadi rektor di universitas ini. Bu Dekan yang manis senyumannya, terima kasih sudah disambut. Teman-teman semua, adik-adik, kakak-kakak, mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai dan banggakan. Tentu menjadi suatu kebanggaan saya bisa diundang kemari untuk memberikan. Sebetulnya tajuk kuliah umum itu salah. Mungkin pengalaman berbagi aja karena kita masih sama-sama muda dan kebetulan jujur saja adik-adik, tetapi tolong jangan dicontoh. Jadi saya ini tamat kuliah itu 6 tahun. Nilainya pun pas-pasan. Makanya saya disuruh beli kuliah umum ini, memberi kuliah umum, saya pun agak bingung apa yang harus saya bicarakan. Jadi mungkin pengalaman pribadi dulu, nanti kita masuk sedikit ke teori-teori dan ke depan apa yang bisa kita lakukan. Sebagai referensi teman-teman, adik-adik, waktu Pileg 2014 lalu saya baru lulus kuliah di akhir 2012. Jadi tanpa berpikir panjang ada kesempatan saya mencalonkan diri jadi anggota DPR RI. 2013 baru mendapat ijazah resmi dari Monash University di Melbourne, langsung saya kampanye dan alhamdulillah terpilih di usia 26 tahun. Memang dari segi usia masih bisa dikatakan sangat belia, apalagi untuk tingkat nasional. Memang kadang-kadang kita sering dikucilkan, tetapi kita pemuda-pemudi yang berani mengatakan apa itu yang betul, apa itu yang benar, dan apa yang ada di pikiran kita. Itulah kelebihan pemuda-pemudi Indonesia. Bagaimana peran pemuda menuju demokrasi yang berkualitas? Jujur saja, saya sangat mengapresiasi dan mensyukuri Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang paling demokratis di Indonesia. Bahkan mungkin mengalahkan Amerika dalam demokrasinya. Karena kita menganut sistem one man, one vote. Nah, tetapi apa yang menjadi gambaran di Indonesia ini? Karena mungkin ekonomi kita masih stagnan, pendidikan masyarakat umum, bukan adik-adik di sini, masih cukup rendah, dan juga kondisi stabilitas politik yang belum mantap, makanya demokrasi kita masih bisa dikatakan rapuh. Tetapi kita sudah menuju kepada demokrasi yang baik. Jadi bagaimana memperbaiki sistem itu? Nah, salah satu contoh demokrasi yang mapan adalah tertibnya politik. Tertib politik itu bagaimana menjaga keutuhan rule of law. Jadi dalam demokrasi yang mapan, yang sudah berpengalaman, pasti ada sistem pengawasan dari kelembagaan ataupun juga dari masyarakat umum. Contohnya seperti di Australia, di Amerika, selalu terjadi pengawasan antara masyarakat, institusi, dan juga media. Inilah yang disebut check and balance. Nah,
Daripada itu, tentu kita bisa juga melanjutkan ke ketertiban sosial. Kalau ketertiban sosial ini sudah ada, kita membuat peraturan yang baik, yang bagus, yang gampang diikuti oleh seluruh masyarakat, pasti kita akan memiliki politisi-politisi dan pemilih yang mampu dan kapabel untuk mengerti apa itu esensi demokrasi. Nah, contohnya kita di DPR RI ataupun juga DPRD dan dimanapun banyak sekali membuat undang-undang. Saking banyaknya undang-undang, kita aja bingung mana yang mau diikutin. Apalagi kadang-kadang saking banyaknya undang-undang, masyarakat pun tidak mematuhi undang-undang itu. Bikin undang-undang A, bikin undang-undang B, bikin undang-undang C. Kalau menurut diri saya secara pribadi, bukan sikap resmi teman-teman di DPR ataupun partai politik, lebih baik undang-undang itu tidak terlalu banyak, tetapi yang penting masyarakat memahami dan juga benar-benar mengikuti aturan yang ada. Menurut saya itu jauh lebih efektif. Ketiga, kekuatan politik yang terkanalisasi. Nah, di negara maju, contohnya Amerika, Australia, pakem ideologi itu sudah kuat. Jadi setiap kali adanya perubahan rejim, ideologi itu jelas terpantau dan jelas menjadi program-program pemerintahan atau rejim tersebut. Nah, itulah demokrasi yang mapan. Keempat, meredanya konflik. Bagaimana kalau di negara maju pemilihan hari ini selesai, ya sudah, kalah menang kita terima. Tetapi di sini, ya mungkin adik-adik, kawan-kawan semua tahu, si A melawan si B, pilkadanya udah lewat, dia ribut lagi, nggak terima, bikin rusuh, naik lagi ke MK, buang-buang uang lagi, buang-buang APBN, APBD semua. Nah, daripada itu, ini yang selalu saya tekankan, perlunya pendidikan politik juga. Pemilih terdidik. Kalau pemilih kita terdidik, akar rumput atau pemilih-pemilih yang minim pengalaman berpolitik pun paling tidak dia tahu. Dicarilah figur-figur yang mumpuni, yang mempunyai integritas, bukan asal memilih, gampang terhasut. Akhirnya terjadilah keributan yang selama ini banyak terjadi. Yang terakhir dan paling penting, dukungan rakyat dan partisipasi yang optimal. Mengapa? Kalau dukungan rakyat dan partisipasinya tinggi, politisi-politisi yang terpilih, calon-calon yang terpilih mempunyai tanggung jawab konstitusional yang besar, apalagi dia mendapatkan amanah langsung dari konstituen tersebut. Kalau tidak, kalau partisipasi kita rendah, tentu terjadi delegitimasi dan juga bisa dianggap, kalau bahasa gaulnya, urak-urakan politisi kita di mana-mana, karena dia menganggap ya partisipasi rakyatnya rendah, delegitimasinya cukup, ini ya tidak terjadi demokrasi yang sehat dan mumpuni. Sayangnya teman-teman, akhir-akhir ini bisa saya katakan partisipasi politik di Indonesia cenderung menurun. Kita bisa lihat tahun 97 mungkin karena hanya 3 partai, zaman Orde Baru,
96,6%. Hanya Golkar, P3 atau PDIP. Tahun 99 menurut pengamatan saya pribadi kenapa masih cukup tinggi? Karena euforia reformasi. Dan juga parpol waktu itu bisa sampai 30 atau hampir 40 kalau tidak salah. Tahun 2004, 2009, 2014 trennya semua menurun walaupun pemilihan legislatif masih lebih tinggi dari pemilihan presiden. Kebetulan ada gambar saya juga itu, saya baru sadar. Jadi apa maksudnya? Penurunan partisipasi ini karena memang mungkin perasaan jenuh masyarakat yang sudah muak dengan tingkah laku ataupun juga politik kita yang tidak menunjukkan demokrasi yang sehat. Di Indonesia sendiri, khususnya di pemuda, saya rasa kita adik-adik bisa melihat sendiri, menurut Commonwealth Research, Youth Development Index itu berada pada 0,21% dari rasio 0 sampai 1. Indeks pendidikan pemuda lebih tinggi, 0,68%. Apalagi yang selalu saya utarakan, berarti memang pemuda-pemudi kita sudah cenderung apatis ataupun juga masa bodoh kepada sistem perpolitikan Indonesia maupun juga demokrasi di Indonesia. Ini tidak sepadan dengan tingkat pendidikan formal, pendidikan tinggi. Jadi saya rasa bagaimana kita bisa mengubah ini? Apa peran pemuda ini? Tentu kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Kita tentu, yang saya selalu utarakan kepada teman-teman, paling tidak janganlah golput, ikutlah berpartisipasi. Karena menurut saya secara pribadi, kalau memang teman-teman tidak menggunakan hak pilihnya, ya tidak boleh bersuara, tidak boleh mengkritik, karena tidak menggunakan pilihannya ya sudah. Kalau memang calon tersebut atau pemimpin tersebut salah, ya tidak ada hak untuk mengkritik. Kedua, karena adik-adik ini, dan saya yakin apalagi di Maluku, khususnya di Ambon ini, pemuda-pemudinya kritis, saya rasa teman-teman adalah pemilih yang rasional, bisa menggunakan logika, bisa menggunakan empati, dan juga bisa menggunakan insting. Siapa yang cocok untuk dipilih? Ketiga, bisa juga menjadi saksi, melakukan pemantauan, ataupun juga menjadi, anggaplah saksi di TPS atau apapun, untuk melihat dan mengurangi kecurangan-kecurangan pemilu Indonesia yang sangat terkenal ini. Kelima, menjadi moral force. Moral force itu adalah kekuatan penyeimbang, kekuatan istilahnya pengawas yang tidak resmi untuk pemimpin-pemimpin ataupun partai yang baru dicoblos. Terakhir, ini mungkin agak sensitif, berpartai atau paling tidak meleklah akan arti politik itu. Saya tidak secara gamblang ataupun menyuruhkan kepada teman-teman semua untuk berpolitik secara praktis, tetapi paling tidak tahulah kejadian sekitar-sekitar, pelajarin, dan bisa memberikan masukan kepada masyarakat ataupun teman-teman yang ada di wakil rakyat tersebut.
Nah, kalau ini dari saya, menurut saya pribadi, mengapa pemuda harus berpartai? Tentu secara alamiah regenerasi kepemimpinan itu sangat diperlukan. Karena kalau tidak, pasti partai politik akan menjadi partai yang oligark, partai yang dikuasai oleh itu lagi, itu lagi. Dan tentu untuk mengubah sebuah stigma baru, membuatkan ide baru, memberikan visi misi yang baru, diperlukanlah regenerasi. Dan itu memang alam, manusia ini kan tidak hidup selama-lamanya. Hari ini saya masih 29 tahun. Mungkin 40 tahun lagi sudah 69, udah punya cucu. Masa saya masih mau terus-terus begini, kan tidak mungkin. Nah, itu adalah faktor alam yang paling penting. Fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol ini penting. Karena kalau tidak diawasin dan tidak ada pemuda-pemudi ataupun jiwa yang lebih fresh, jiwa yang lebih jujur, tentu partai itu dan negara ini secara keseluruhan pasti tidak akan maju-maju. Karena sejarah membuktikan, seperti sudah diutarakan Pak Rektor, pengawasan dan juga penggulingan agent of change itu dari zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, reformasi, seterusnya selalu dipelopori oleh pemuda, khususnya mahasiswa. Yang terakhir, pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini diperlukan untuk bisa paling tidak kita memahamin apa itu suatu sistem politik, sistem ketatanegaraan, biar teman-teman dan masyarakat secara luas bisa memahami hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih. Nah, itulah proses pendidikan politik yang benar. Makanya daripada itu, kalau di partai yang bagus, di partai yang cukup modern, selalu ada namanya program kaderisasi, yaitu pendidikan politik bagi kader-kader mudanya. Tetapi kepada masyarakat umum secara luas, partai-partai pun berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang positif agar pemilihnya, masyarakat secara umum, memilih figur-figur yang tepat dan mengetahui apa program visi misi dari partai politik tersebut. Tantangan pemuda dalam berpartai. Nah, ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa pemuda-pemudi khususnya di Indonesia agak malas untuk berpolitik. Karena memang demokrasi kita khususnya di Indonesia ini sangat tinggi ongkosnya. Memang tidak murah berpolitik di Indonesia itu. Saya bisa katakan secara jujur, ongkos minimal rata-rata untuk menjadi caleg bisa dikatakan di atas ratusan juta. Tetapi itu juga
karena sistem partai kita yang tidak transparan dan mempunyai metode sistem pengelolaan dana yang baik. Nah, itu adalah salah satu fungsi partai modern. Kalau partai modern baik dan bagus, tentu caleg-caleg yang capable, yang mumpuni, walaupun yang mungkin koceknya pas-pasan, bisa dipilih. Nah, tantangan kedua, seperti yang saya sudah utarakan, terjadilah pragmatisme yang berlebihan. Contohnya bagaimana? Ada mungkin caleg ataupun calon kepala daerah yang mempunyai integritas, kapabilitas, pemikiran yang baik. Tetapi karena uangnya kurang, karena maharnya kurang atau apapun itu, partai tentu lebih memilih orang yang mempunyai banyak logistik, istilahnya begitu. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena memang ideologi partai di Indonesia ini sudah tidak jelas. Lebih mementingkan kelompok, golongan daripada kepentingan keseluruhan masyarakat Indonesia. Ketiga, yang sudah saya utarakan tadi, masyarakat yang apolitis. Kalau memang masyarakat itu berpolitis, maka kuranglah terjadi semangat daripada caleg-caleg itu ataupun daripada calon-calon kepala daerah itu untuk benar-benar mengedepankan visi misi program mereka. Padahal basis sosial juga menjadi hal yang penting. Tetapi dalam demokrasi yang super liberal ini, one man one vote yang tadi saya sebut ini, tentu ini menjadi tantangan yang susah karena mencari suara terbanyak-banyaknya. Di situ dibutuhkan ongkos, tim, dan mungkin juga program yang baik. Tapi ini sangat susah untuk dilakukan pemuda-pemudi yang mungkin ingin terjun ke dunia politik. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Bisa kita katakan partai adalah muara dari seluruh kebijakan hukum, undang-undang, calon-calon kepala daerah kita, calon-calon anggota DPR RI kita, DPRD, provinsi, dan kabupaten. Nah, bagaimana memperbaiki ini? Salah satu caranya adalah bagaimana kita menjadi partai modern. Apa itu ciri-ciri partai modern? Membangun public trust, sistem yang progresif, transparan, dan kontrol dari masyarakat bisa dilakukan. Apalagi teman-teman tahu, pasti kebanyakan dari partai-partai melakukan istilahnya uang cabut. Nah, kalau mau menjadi partai modern ya ini tidak boleh dilakukan. Kalau salah satu contohnya yang bagus, kalau perlu kita bikin public fund, di mana semua kandidat itu bisa menyumbang di rekening yang transparan, dan kita bisa akses, semua masyarakat bisa akses di mana dana kampanye itu keluar, pemasukan berapa, ataupun juga yang sudah dilakukan berapa, contohnya kepala daerah seperti Pak Ridwan Kamil membuat funding terbuka. Nah, itu lebih bagus. Kedua juga,
kita ingin mengedepankan tradisi ataupun politik yang tidak kaku. Yang seperti saya sudah utarakan beberapa waktu lalu, waktu saya belajar di Australia, ini salah satu yang mungkin makanya saya ingat, namanya catch all party system, di mana partai politik itu tidak beku kepada suatu agama, suatu golongan, suatu ras, ataupun suatu ideologi yang terlalu konservatif. Jadi catch all party ini bisa mengambil dan merekrut kader sebanyak-banyaknya dari kewirausahaan, teknokrat, pebisnis, akademisi, seniman, budayawan, apapun. Nah, itu adalah ciri-ciri partai modern. Karena kalau ingin menjadi partai modern, tentu kita harus fleksibel dalam mengembangkan dan mengedepankan kualitas kader daripada kualitas-kualitas yang lain seperti uang, senioritas, ataupun juga kedudukan. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman semua, saya ingin mengingatkan, dan saya mengalami ini sendiri, sistem meritokrasi di partai politik. Memang sudah menjadi kenyataan dan pengalaman saya, meritokrasi di partai politik ini sangat sulit. Kebanyakan kalau ingin naik jabatan perlu koneksi, perlu relasi, perlu ada sedikit bahasa yang halusnya apa ya? Ada sedikit bonus untuk pimpinan. Tetapi kapan kita mau majunya? Kalau kita masih mengedepankan sistem itu. Meritokrasi ini kan orang yang capable, yang mampu, yang berintegritas, yang mempunyai daya pikir perjuangan yang baik. Nah, itulah yang harusnya memimpin. Bukan itu lagi karena kedekatan dengan si A, si B, si C. Nah, itu salah. Tetapi syukur alhamdulillah ada beberapa partai politik di negeri ini, saya rasa sudah memberikan ruang yang cukup baik untuk regenerasi dan apa yang saya sebut meritokrasi tersebut. Partai-partai yang banyak digandrungin kaum pemuda-pemudi Indonesia. Ada berapa? Tidak satu. Tapi ya, sistem itu sudah mulai dilakukan. Nah, terakhir, di zaman milenial ini, informasi selalu kita dapat dari sosial media. Salah satu pilar keempat demokrasi adalah media. Pilar keempat demokrasi, saya ingatkan lagi, adalah media sebagai pengontrol penguasa. Tetapi dengan berkembangnya waktu, zaman, dan anak-anak sekarang, tentu konvensional media, media cetak, bahkan media elektronik sekalipun sudah mulai pudar. Karena apa? Adanya sosial media tersebut. Nah, sosial media tersebut kenapa sangat populer dan cepat bisa diakses semua? Karena memang gampang untuk digunakan, teknologi kita sudah maju, dan memang tidak usah berpanjang lebar dalam mengetahui informasi itu. Contoh satu lagi saya berikan, Facebook. Siapa yang tidak tahu Facebook?
Di Indonesia ini kalau tidak salah Facebook itu nomor 4 penggunanya terbesar di dunia. Jadi memang kalau ingin menjadi politisi yang handal dan sukses, pergunakanlah sosial media. Contohnya Pak Jokowi, Obama, Presiden Amerika sekarang Donald Trump. Nah tapi kalau itu jangan dicontoh. Donald Trump soalnya Twitternya sesuka hati dia aja, kadang-kadang bikin hampir perang itu kan sama Korea Utara. Tapi ya itu salah satu contohnya. Perdana Menteri Kanada Trudeau sudah pakai sosial media. Nah, tetapi apa konsekuensi dari sosial media tersebut? Ini bisa menjadi suatu kekuatan tool yang sangat baik, apalagi kalau didukung tim medsos yang baik, tim kampanye yang bagus, teman-teman yang mendukung secara sepenuh hati, bagus. Tetapi ini bisa menjadi pisau dua belah mata. Contohnya di Indonesia kita ini. Sosial media sekarang teman-teman semua tahu, dijadikan alat penyebar hoax, fitnah, bahkan yang paling keji kadang-kadang sekalipun, walaupun berita itu sama sekali tidak betul, bisa di crop gambar foto orang, bisa diganti semua beritanya. Nah itulah sosial media yang tidak boleh digunakan untuk kampanye negatif dan untuk menjadi politisi yang baik, cerdas, santun, dan berintegritas. Kalau saya sendiri, jujur dari pengalaman, dari dulu saya SMP, SMA, sampai universitas sekalipun, saya menggunakan sosial media, tetapi tidak berlebih. Sampai hari ini pun saya baru menggunakan Instagram dan Facebook sekali-kali. Tapi apa yang saya maksud itu? Kalau adik-adik, teman-teman semua mau menggunakan sosial media, silakan. Tetapi jangan mengecek handphone tiap 1 menit. Kecuali dari orang tua ataupun pacarnya sudah marah karena nggak ditelepon 5 hari, ya bolehlah. Nah, itulah kiat-kiat ataupun sedikit saran dan juga wejangan dari saya. Saya rasa mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Saya juga mohon maaf kalau ada salah ucap, dan yakinlah teman-teman, masa depan Indonesia cerah kalau teman-teman pemuda-pemudi Indonesia mampu melakukan tugasnya secara baik dan total melakukan kebijakan dan kebaikan. Yakinlah kepada diri kita sendiri. Boleh kita meminta bimbingan kepada orang tua, tetapi kemauan itu teman-teman ada pada diri kita sendiri, tidak oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.